pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jika telat sehari saja, kita akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di sini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Pelaku usaha di sini bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau perdagangan. Nah, kita dalam hal ini konsumen listrik ya, ataupun pelanggan daripada PLN ini Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumsel membuka laporan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan 600 dosis vaksin HPV kepada aparatur sipil negara perempuan sebagai upaya memperkuat pencegahan kanker serviks. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumsel membuka laporan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumatera Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan kerugian akibat pemadaman listrik. Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masyarakat dapat menuntut kompensasi bila mengalami kerugian akibat pemadaman yang terbukti merupakan kelalaian dari pihak PLN. Ketua YLKI Sumatera Selatan RM Taufik Husni mengatakan, dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan dengan jelas bahwa konsumen memiliki hak kompensasi atau ganti rugi bila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Taufik mengatakan konsumen dan PLN memiliki perjanjian tertulis sebelum melakukan penyambungan aliran listrik yang isinya menyebutkan aliran listrik akan diberikan secara terus-menerus. Bila mana terjadi pemadaman dalam jangka panjang atau blackout seperti yang pernah terjadi beberapa kali, maka pengajuan ganti rugi dapat dilakukan. Jika telat sehari saja, kita akan dikenakan sanksi, yaitu berupa denda. Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di sini, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Pelaku usaha di sini bertanggung jawab memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau perdagangan. Nah, kita dalam hal ini konsumen listrik ya, ataupun pelanggan daripada PLN ini, itu juga dapat berhak mengajukan kerugian itu dan PLN wajib memberikan ganti rugi itu. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Taufik menjelaskan pengajuan ganti rugi dapat dilakukan sepanjang konsumen menyiapkan bukti dan data pendukung seperti kronologis kejadian. Masyarakat diminta tidak ragu dan berani bersuara bila hak-hak mereka sebagai konsumen dirugikan. Rian Apridani melaporkan. Sementara itu, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan menghimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, untuk tetap tidak panik saat terjadi blackout atau pemadaman secara merata yang dimungkinkan bisa kembali terjadi. Hal tersebut diungkapkan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel Ansori. Menurutnya sejauh ini banyak dampak yang terjadi jika pemadaman atau blackout terjadi. Salah satunya potensi kerusakan alat elektronik dan yang paling mengancam adalah kondisi terjebak di dalam lift akibat lift mati saat listrik padam. Untuk menghadapi hal tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan selalu siaga dengan alat penerangan seperti lampu emergensi saat berada di rumah atau penerangan lainnya. Iya, jadi untuk menyikapi kondisi kemarin terjadi blackout, artinya kita masyarakat tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tapi yang namanya bencana bisa sewaktu-waktu terjadi. Untuk itu diharapkan kita bersiap diri, artinya ketika itu terjadi kita tidak panik karena kita sudah mempersiapkan diri bakal menghadapi situasi yang seperti yang tidak kita harapkan tersebut. Misalnya dengan menyediakan alat penerangan di dekat kita seperti senter ataupun lampu emergensi seperti yang
Pendengar Ansori juga mengharapkan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan mengancam keselamatan masyarakat. Pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat terkait hak masyarakat dalam pelayanan listrik nasional. Ya, saya Agus dari Lemabang. Saya sangat kecewa ya dengan blackout yang kembali terjadi. Menurut saya listrik itu adalah kebutuhan utama. Jadi pemadaman seperti ini nih sangat merugikan masyarakat. Mulai dari aktivitas kerja, usaha, hingga pelayanan publik itu juga terganggu ya. Nah, hal ini harus ada evaluasi menurut saya dan perbaikan yang serius. Jadi masyarakat itu tidak lagi menjadi pihak yang selalu dirugikan. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Terjadi blackout di Sumatera itu menjadi pelajaran penting bahwa keandalan pemasukan listrik harus diperkuat, karena bagi Sumatera Selatan listrik itu salah satu penopang utama aktivitas masyarakat dan juga perekonomian. Karena itu diperlukan peningkatan infrastruktur, sistem mitigasi gangguan, serta koordinasi yang cepat agar jika ada kejadian lagi maka harus diminimalkan dan pelayanannya kepada masyarakat harus tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Saya Yoga dari Pak Jo. Blackout Sumatera menjadi pengingat penting bahwa ketahanan listrik perlu terus diperkuat, termasuk di Sumatera Selatan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu siap menghadapi kemungkinan pemadaman, seperti menyiapkan penerangan darurat dan menghemat penggunaan listrik. Semoga kedepannya sistem kelistrikan semakin diandalkan, sehingga aktivitas masyarakat tidak mudah terganggu ketika terjadi gangguan pada jaringan listrik. Saya Ridwan dari Ramakasih. Blackout yang terjadi di Sumatera menjadi pengingat bahwa keandalan pasokan listrik memang perlu terus diperkuat, termasuk di Sumatera Selatan. Semoga ke depan infrastruktur kelistrikan semakin andal, pemeliharaan rutin ditingkatkan, dan sistem cadangan diperkuat, agar gangguan serupa tidak sering terjadi, serta aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Hairul Rizky tentang hak konsumen terhadap pelayanan listrik nasional. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Febi Ardianto, Kaprodi Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Palembang. Kalau Bapak melihat, kalau untuk kasus di Sumatera khususnya Palembang, pemadamannya sering terjadi misalkan itu Pak. Apa mungkin kita ingin tahu dulu Pak faktor-faktor penyebabnya Pak ya, karena kan masyarakat taunya itu harus hidup terus itu Pak. Ya kalau ini kan faktor-faktor penyebabnya kan ya pastilah ini cuaca ekstrim ini kan. Di mana kemarau, panas terus itu kan. Nah, diselingi dengan hujan, bisa jadi kan peralatan itu dengan kondisi itu isolasinya gagal. Jadi bisa merusak kerusakan peralatan jaringan itu. Nah, di samping itu ya tadi ada gangguan teknis kan, kayak pohon itu kan di transmisi itu kan. Itu jadi mungkin ranting-ranting pohonnya jatuh di situ. Info gitu ya. Nah, yang itu memang walaupun sudah terinterkoneksi, tetapi kan ya harus dilihat, ditinjau itu ke lapangan untuk PLN itu. Itu Mak. Untuk perbaikan juga memang agak memakan waktu ya Pak ya? Ya kan ditelusuri dulu. Dari mungkin kan diinformasikan warga gitu kan, di daerah ini mati lampu gitu kan. Dari PLN juga pasti menelusuri apa terjadi kegagalan dalam penyaluran energi itu. Karena memang kalau sempat mati lama, ya tadi mereka rugi gitu kan, rugi dalam pembangkitan yang sudah dikerjakan. Nah, makanya salah satu alternatif untuk tidak berlari ke pembangkit, makanya beberapa beban itu diputus sementara kan sampai gangguan itu terdeteksi di sini.
kalau untuk ini, kalau Palembang Sumatera Selatan ini surplus lah sebenarnya. Surplus ya Jadi ternyata. kalau kita ini sudah lebih, iya surplus. Jadi memang kita sudah terinterkoneksi, kita bagi ke Lampung, ke Jambi, sampai ke Aceh kan. Itu untuk di Palembang ini. Jadi memang kemarin yang padam satu Sumatera itu memang ada gangguan kan. Gangguan di Maraenim itu kan, yang Sutet 275 kp ke 150 itu. Sehingga ya tadi pembangkitan itu dilepas gitu kan, karena memang transmisi jaringan Sutet kan. Jadi tegangan ekstra tinggi gitu kan. Oke, di wilayah tertentu mungkin Pak ya, yang tadi kalau bisa mendapat kompensasi seperti itu. Ya, benar. Kalau memang dia kan listrik ini kan diperhatikan dari beban yang ditanggung oleh gardu itu kan. Ya bisa jadi gardu itu sudah usia mungkin, atau kapasitas beban di gardu itu tidak mencukupi gitu. Nah, makanya ada yang meletup gitu kan, terbakar, karena memang kapasitasnya kalau mau diganti terus kan memang biaya lagi kan. Tapi mungkin dia kasih solusi untuk pakai yang mobile itu, transformator distribusi mobile, untuk mengatasi sementara kan. Biar tidak ada kerugian, karena memang penyaluran pembangkit itu berjalan terus Pak. Kalau dia mati kan, atau blackout ke pembangkit akan lebih ini lagi. Baik, terima kasih Pak Feby Ardianto, Kaprodi Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92. Disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan 600 dosis vaksin HPV kepada aparatur sipil negara perempuan sebagai upaya memperkuat pencegahan kanker serviks. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan 600 dosis vaksin human papillomavirus HPV kepada ASN perempuan sebagai upaya mencegah infeksi virus penyebab kanker serviks. Vaksinasi ini merupakan bagian dari program perlindungan kesehatan bagi aparatur sipil negara. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel, Nora Elisia mengatakan, vaksin yang diberikan merupakan lanjutan dosis tahap pertama, kedua, dan ketiga. Program ini bertujuan meningkatkan perlindungan perempuan terhadap resiko infeksi HPV yang dapat memicu kanker serviks. Ini adalah pelaksanaan yang ketiga. Kita mulai pada vaksin yang pertama itu di November 2025, kemudian di Februari 2026, dan ini yang ketiga. Vaksin ini adalah program nasional, DP Kopri nasional untuk seluruh ASN, PNS P3, dan keluarga. Hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumsel telah menyalurkan sekitar 1.200 dosis vaksin HPV kepada ASN perempuan beserta keluarga ASN. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi. Pendengar, pemerintah Kota Palembang menggilirkan kegiatan pasar murah di wilayah 18 kecamatan untuk membantu warga miskin di Ibu Kota Sumatera Selatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kegiatan pasar murah telah dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir dan akan dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi terjadinya gejolak kenaikan harga dan peningkatan permintaan kebutuhan pokok. Menurutnya, setiap dilaksanakan pasar murah mendapat respon yang cukup besar dari warga. Kondisi itu menandakan kegiatan itu sangat bermanfaat atau membantu mereka. Dengan program itu diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi warga, tetapi juga mampu menjaga daya beli mereka serta menekan potensi kenaikan harga pasar. Demikian disampaikan Wali Kota Ratu Dewa.
Beralih ke berita lainnya, perusahaan air minum daerah PDAM Tirta Musi memastikan pasokan air bersih di Kota Palembang berjalan normal meski saat ini memasuki musim kemarau. Ketersediaan air bersih di Kota Palembang hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Musi memastikan pasokan air kepada pelanggan tetap berjalan maksimal meski saat ini menghadapi musim kemarau. Direktur Umum PDAM Tirta Musi, Teddy Andrian, mengatakan cuaca kemarin yang mengalami hujan turut membantu menjaga ketersediaan air baku. Menurutnya, produksi dan distribusi air bersih masih berjalan normal tanpa mengalami gangguan akibat kemarau. Jadi untuk alhamdulillah dengan kondisi kemarau yang kemarin alhamdulillah juga sudah turun hujan sehingga tidak mempengaruhi dari produksi air baku kita. Ya, alhamdulillah kita tetap bisa mensuplai secara maksimal. Ia menambahkan, gangguan yang terjadi saat ini hanya bersifat teknis di lapangan, seperti kebocoran pipa yang rutin diantisipasi petugas. PDAM Tirta Musi memastikan terus melakukan pemantauan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap optimal. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan melaporkan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran biaya pelaksanaan ibadah haji BPIH 2027 yang masih menunggu pembahasan Komisi 8 DPR RI. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 di Sumatera Selatan mulai memasuki tahap verifikasi data calon jemaah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen serta kesiapan administrasi sebelum memasuki tahap keberangkatan. Sementara itu, Kota Haji masih mengacu pada alokasi tahun 2026, yakni sebanyak 5.895 jemaah. Di tengah proses tersebut, pemerintah juga mulai mengkaji kebesaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Kenaikan biaya logistik termasuk harga aftur dan sejumlah komponen operasional lainnya diperkirakan akan mempengaruhi besaran biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah. PLT Kakanwil Kemenhak Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran BPIH karena masih menunggu pembahasan bersama Komisi 8 DPR RI. Karena ketentuan berapa besaran biaya itu melalui rapat dengan DPR Komisi 8 bersama Kementerian Haji baru diputuskan berapa biaya akan dibebankan dengan jamaah. Ya, diperkirakan 2027 1448 itu dengan kondisi yang seperti ini atur mahal ya, dan lain-lain, kemungkinan biaya haji itu bisa naik. Tapi kan belum ada keputusannya. Meski ada potensi kenaikan biaya, pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu meringankan beban calon jemaah. Langkah tersebut diharapkan tetap menjaga keterjangkauan biaya sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik. Kementerian Agama menghimbau masyarakat yang telah masuk daftar tunggu untuk terus mengikuti informasi resmi terkait penyelenggaraan haji tahun 2027. Adapun besaran resmi biaya penyelenggaraan ibadah haji akan diumumkan setelah mendapat persetujuan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, bantu ringankan pekerjaan petugas sensus ekonomi gunakan fasilitas mobile saat pencacahan. Memakai paper, memakai kertas. Sudah berjalannya teknologi ini, kita semuanya tidak beli kertas untuk menggunakan penghematan anggaran kan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Banyuasin memastikan proses pencacahan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Fasi Mobile. Aplikasi tersebut menjadi alat kerja utama petugas lapangan untuk mencatat hasil pendataan secara langsung melalui telepon pintar. Koordinator BPS Kabupaten Banyuasin untuk Kecamatan Talang Kelapa, Adi Sutarto mengatakan penggunaan Fasi Mobile merupakan bagian dari transformasi digital
digital BPS. Aplikasi ini telah mulai digunakan secara bertahap dalam berbagai kegiatan pendataan BPS, menggantikan penggunaan formulir berbasis kertas. Melalui aplikasi tersebut, petugas telah dibekali daftar nama anggota rumah tangga yang berasal dari berbagai sumber data pemerintah. Saat mendatangi warga, petugas akan mencocokkan identitas, memperbarui informasi apabila terdapat perubahan, serta menambahkan data baru jika ditemukan anggota keluarga yang belum tercatat. Karena pengguna kertas itu kan minimal bukan dilarang pemerintah, diminimalkan. Jadi kita ada pasi ini aplikasi. Mereka ke lapangan tuh langsung buka aplikasi, Mas. Ada namanya RT, misalnya RT 5, AG diklik ada nama-namanya semua. Mereka kerjaan di aplikasi, tidak nulis di situ, dia langsung di aplikasi sini. Menurut Adi, Fasi Mobile juga dilengkapi berbagai pilihan menu isian untuk menyesuaikan kondisi yang ditemukan di lapangan. Misalnya, apabila terdapat warga yang telah meninggal dunia atau berpindah domisili, petugas dapat langsung memperbarui status tersebut di dalam sistem tanpa harus melakukan pencatatan manual. Selain mendata anggota rumah tangga, aplikasi ini juga digunakan untuk menghimpun informasi mengenai kegiatan ekonomi, usaha rumah tangga, pertanian, perkebunan, hingga kondisi sosial yang menjadi bagian dari sensus ekonomi 2026. Adi menambahkan, penggunaan sistem digital memudahkan pengawasan terhadap kinerja petugas karena perkembangan pencacahan dapat dipantau secara berkala. Data yang telah diinput juga dapat segera tersinkronisasi ke sistem pusat sehingga proses pemeriksaan dan pengolahan menjadi lebih cepat. BPS mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus yang membawa identitas resmi dan memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mengakhiri Warta Berita Pagi ini kami sampaikan program Cek Fakta produksi RRI Palembang. Pendengar, menutup Warta Berita, kami sampaikan Cek Fakta produksi RRI Palembang, salah satunya tentang aturan BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Juli 2026. Kita simak dalam program Cek Fakta RRI. Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax. Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsens, nggak masuk. Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pendengar, beredar gambar arsip dari akun Facebook Pandu Saptaji pada Minggu 19 Juli 2026 yang menampilkan klaim Jokowi meminta Prabowo mengalihkan anggaran MBG untuk menyelesaikan IKN. Hingga Rabu 22 Juli, unggahan ini telah mendapatkan 6 tanda suka dan dibagikan 2 kali. Namun ternyata unggahan tersebut berdasarkan laman Cek Fakta adalah salah alias tidak benar. Cek Fakta merupakan sebuah proyek kolaboratif pengecekan fakta yang diinisiasi Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan AJI, Aliansi Jurnalis Independen, serta AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Cek Fakta Liputan6.com mendapat klaim link pendaftaran rekrutmen Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi SKK Migas 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 22 Juli 2026. Salah satu isi link dalam pendaftaran itu, kesempatan emas untuk bergabung dan berkarir di sektor energi Indonesia yang telah hadir. Pembaca diharapkan tidak melewatkan peluang menjadi bagian dari insan terbaik yang berkontribusi dalam pengelolaan industri hulu migas nasional. Unggahan yang disertai link pendaftaran ternyata mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor Telegram aktif. Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran rekrutmen SKK Migas 2026. Hasil penelusuran mengarah pada unggahan dari SKK Migas melalui akun Instagram resminya, yakni @SKKMigasOfficial. Dalam unggahan itu, SKK Migas membuka rekrutmen pegawai dengan periode pendaftaran 7 hingga 14 Juli 2026. Dalam akun IG itu juga SKK Migas juga meminta pelamar memperhatikan sejumlah hal lain,
yakni pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses ke tahap seleksi berikutnya. Lalu, informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi SKK Migas. Masih dikutip dari laman resmi SKK Migas Official, SKK Migas juga menyebutkan seluruh tahapan rekrutmen tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Masyarakat harus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan rekrutmen SKK Migas. Pendengar, cek fakta lainnya. Sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim adanya informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan dalam aturan BPJS Kesehatan yang berlaku mulai Juli 2026. Unggahan itu disebarkan oleh akun Facebook bernama Mida Haryanja pada Rabu 15 Juli 2026. Unggahan itu memperlihatkan gambar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Istana Negara, dan kartu BPJS serta KTP dengan tulisan klaim bahwa informasi tersebut adalah resmi dari pemerintah. Namun BPJS Kesehatan lewat akun Instagram resminya @bpjskesehatan_ri yang diunggah pada Selasa 21 Juli 2026 memastikan bahwa informasi yang menyatakan aturan BPJS Kesehatan diubah mulai Juli 2026 adalah kabar bohong atau hoax. Sekian informasi Cek Fakta Produksi RRI Palembang untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Sumsel membuka laporan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyalurkan 600 dosis vaksin HPV kepada aparatur sipil negara perempuan sebagai upaya memperkuat pencegahan kanker serviks. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syarmisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.